Media yang bohong Subianto ganti ahli kayak gini, Pak. Medianya dipanggil ini, Pak. Medianya disambu juga memang, salah dia. Iya, saya terangkan. Memang kalau ada MOU terkait dengan kita memang susah ya kalau berdebat dengan keledai. Ada bahwa harus ke Dewan Pers dulu. Oke, baik. Ini penasihat apaan ini? Saya bingung, kok bisa PBN kita, pajak kita untuk menggaji orang semacam ini, gitu loh. Sama kasus apa ini ijazah palsu ini, ya, polemik ijazah palsu Joko Widodo langsung berpihak kepada Jokowi, gitu loh. Tetapi dia klaim saya tidak memihak siapapun ya, saya tidak memihak Jokowi. Kayak orang bodoh aja, orang nggak bisa menilai statementnya begitu loh. Ini akan banyak tersangka ini akan begini. Seharusnya Polda tetap ini meneruskan ini. Parah sekali ya. Kita nggak rela membayar pajak Arianto Sutadi ini, ya. Penasihat Kapolri abal-abal gitu loh, selalu berpihak, nggak bisa berdiri itu di tengah. Ini kebenaran versi kami, ini kebenaran versi Joko Widodo. Di tengahlah Anda, gitu loh. Tidak beretika di live. Iya, nggak etika juga, nggak ada etikanya. Kak penasihat Kapolri mengata-ngatain saya itu keledai. Kalau saya keledai, Anda apa? B4BI. Parah. Katanya Profesor Kuncoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, ada nggak? Tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap. Iya, saya tanyakan ada tidak lembar ya, pengesahan seharusnya ada. Kalau tidak ada seperti tadi katanya Profesor sudah melihatnya. Sudah melihatnya, iya. Tapi tidak harus melihat itu detailnya. Itu kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20 halaman dan hanya persoalan dasar. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat. Saya belum melihat. Tadi katanya nanti kalau tunjukkan sumber yang benar mana, gitu loh. Tunjukkan metodologi yang benar mana, gitu loh. Ya. Jadi ya lawan penelitian kami dengan penelitian juga, lawan buku dengan buku. Ya, jangan menuduh langsung metodologi kalian salah, sumber kalian salah. Mana sumber yang benar? Gitu. Jadi jangan main-main sekarang, ya. Geng Solo nggak bisa lagi main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada berita yang mengejutkan ya. Jadi Bareskrim Polri hentikan penyelidikan ijazah palsu Jokowi. Nah, sampai pada akhirnya pun tim TPUA, tim pembela aktivis, sangat keberatan dengan keputusan tersebut. Jadi keputusan tersebut sudah dibuat surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas SP3D yang ditandatangani oleh Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri, yaitu Brigjen Pol Sumarto, dikirimkan kepada Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Rizal Fadilah. Jadi ini sesuai dengan analisa Bang Refli Harun yang mengatakan bahwa tidak ada forum untuk pembuktian ijazah Jokowi. Jadi Rismon seperti Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak akan diberikan ruang ya untuk melihat ijazah Jokowi. Apalagi kasus ijazah Jokowi ini tidak bakal bisa dibawa pengadilan ya, seperti yang terjadi di Solo kemarin, yaitu Dr. Taufik yang menggugat ijazah SMP Jokowi malah dihentikan oleh Pengadilan Negeri Solo. Nah, walaupun pernah kita lihat statement Jokowi akan memperlihatkan ijazahnya di pengadilan ya, dia bakal tahu bahwa kasus ini akan dihentikan. Sehingga kita lihat kemarin Dr. Tifa sampai membawa kasus ijazah Jokowi ini ke dunia internasional ya, karena dianggap di Indonesia tidak bisa diselesaikan. Apalagi Bareskrim sudah menghentikan kasus ijazah Jokowi. Artinya ya, hukum di Indonesia ini tidak bisa diharapkan, apalagi menyangkut dengan ijazah palsu Jokowi ya. Nah, mereka saja yang menggugat ijazah Jokowi seperti Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo, itu saja mereka dilaporkan dan akan naik ke penyidikan. Jadi tidak ada yang bisa diharapkan hukum di Indonesia ini. Baik ya, coba kita dengar ya komentar dari Bang Refli Harun. Saya dari awal sudah menebak arah permainan ini ya. Pertama, tidak akan ada forum pembuktian ijazah asli atau palsu. Itu pasti akan dihindari. Dengan segala upaya akan dihindari pembuktian itu. Intinya adalah nanti Roy Suryo dan kawan-kawan tidak memiliki akses untuk melihat ijazah itu. Barangkali bisa melihat sekilas, diperlihatkan, tetapi kemudian dilarang memotret atau apalagi menganalisisnya. Yang kedua adalah untuk itu setiap upaya yang mengarah ke sana akan digagalkan. Dan sudah terbukti, satu, pengadilan di Solo mengatakan tidak punya kewenangan. Karena itu NO, gugatan perbuatan melawan hukum Pak Taufik, dibawa ke ranah pidana, laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat hanya ditanggapi dan kemudian dinyatakan bahwa ijazahnya identik dan asli dan selesailah proses penyelidikan, tidak dilanjutkan lagi. Sudah gagal kan? Nah, kemudian di Polda Metro Jaya kita mainkan skenario.
skenario yang sudah dimainkan adalah tidak ada pasal mengenai menyebarkan berita bohong. Karena kalau menyebarkan berita bohong akan ditunjuk aslinya mana, berita aslinya mana. Kan nggak bisa orang dibilang bohong tapi versi aslinya nggak ada. Nggak ada menyebarkan berita bohong. Kalau ada kaitan-kaitan dengan ijazah seperti misalnya pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, di mana ijazah harus dibuktikan misalnya, maka Jokowi bisa saja kemudian mencabut pengaduannya, ya kan? Begitu dia mencabut pengaduan, maka tinggal dipakai pasal-pasal yang kemudian bisa digunakan. Yaitu pasal apa? Pasal penghasutan dan pasal ujaran kebencian. Penghasutan tidak terbukti, ujaran kebencian sering dipakai sebagai pasal karet. Jadi itulah sobat era sekalian yang tidak ada kaitan. Jadi ujung-ujungnya adalah menggunakan undang-undang ITE untuk menjerat aktivis. Dan sama sekali tidak ada pembuktian soal ijazah asli atau tidak. Itu skenario yang saya ucapkan dari awal ya. Intinya akan dihindari semua forum pembuktian ijazah asli. Ya, kalau misalnya ada forum pembuktian ijazah asli dan itu transparan, nih saya kasih jempol. Tapi kelihatannya tidak akan berani. Kenapa? Karena kalau ada ijazah aslinya, ya sudah lama ditunjukkan. Nah cuma kita tidak tahu ketika Dr. Yulia dan teman-teman diperiksa kemarin, apakah mereka required meminta hadirnya ijazah asli yang konon sudah disita oleh Polda Metro Jaya dan diperlihatkan kepada mereka, ataukah tidak sama sekali. Saya belum mendapatkan informasi itu nih, mohon maaf sobat era sekalian ya. Itu yang bisa di-share ya, dan memang berjuang itu tidak melulu soal hasil, tapi bagaimana kita kemudian berusaha untuk menjadi bagian amar ma'ruf nahi mungkar terus menerus dan lain sebagainya. Kita sedang berjuang untuk bagaimana menjadi bagian untuk mencegah kemungkaran. Kemungkaran yang dilakukan oleh siapa? Oleh kekuasaan, oleh orang yang dibayar dengan pajak rakyat, oleh siapapun. Karena esensi dari hukum itu adalah keadilan. Kalau keadilan hilang dari hukum, maka tidak ada gunanya kita bicara tentang penegakan hukum, penegak hukum, negara hukum, dan lain sebagainya. Ya, di zaman Joko Widodo ini, rezim ini ya sudah berakhir. Kita tidak ingin ada dinasti Jokowi di Indonesia ini, karena cita-cita para pahlawan kita bukan untuk membentuk dinasti, tetapi republik. Ya, meskipun dinasti Jokowi ini masih ada sisa-sisanya, ya Gibran sebagai wapres, tetapi ini harus dihapuskan dari muka bumi Indonesia. Ya, kriminalisasi itu sangat banyak ya pada zaman Joko Widodo. Kita ingat ya, Bambang Tri dan Gus Nur bisa dipidana, dipenjara 6 tahun, tetapi ijazahnya fotokopi, ijazah presiden yang seharusnya itu milik publik, domain publik. Bayangkan, ini kan kriminalisasi yang luar biasa. Belum lagi kalau kita lihat kriminalisasi dari sekarang yang masih mendekam di penjara 6 terpidana Vina Cirebon, yang karena skenario rekayasa dari polisi sehingga ekstraksi SMS dari digital forensik Polda Jabar tidak dipakai untuk dalam rekonstruksi, dalam sidang, dalam penuntutan, dalam keputusan hakim, tetapi justru mereka lah yang mendekam di penjara seumur hidup. Padahal ekstraksi SMS itu terbukti dari digital forensik Polda Jabar, ya, almarhumah Vina masih meng-SMS 22.14.10 WIB, padahal ya rentetan tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka mulai 21.15 WIB sampai 22.30 WIB. Bagaimana mungkin ya almarhumah tidak menceritakan apa yang dia alami ya terkait tindak pidana yang dituduhkan tersebut, tetapi malah mengajak untuk gabung, ya kan, rame-rame, banyak apanya, STC-nya. Jadi itulah ya penegakan hukum di zaman Joko Widodo itu sedemikian brutalnya ya, bahwa polisi bisa dipakai oleh Joko Widodo untuk memenangkan rekayasa ya. Saya kira ini harus berakhir. Mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto mendengarkan ini, memberikan abolisi atau amnesti kepada ke-6 terpidana Vina Cirebon yang sekarang masih mendekam. Mudah-mudahan mereka masuk dalam list ya, dari 1.000 orang sekian itu ya, masuk list dalam daftar yang menerima amnesti atau abolisi. Karena sayang Pak Presiden Prabowo Subianto, mereka ya alasan penolakan PK-nya kemarin
hanya karena bukti digital forensik tersebut tidak pernah diuji di persidangan. Padahal harusnya itu kewajiban dari polisi, kewajiban jaksa dan hakim untuk menyajikan itu di persidangan. Dan kalau itu disajikan, maka mereka bebas. Tetapi karena tidak disajikan, dihadirkan, diuji di persidangan, malah yang disalahkan ke 6 terpidana tersebut. Inilah bentuk kriminalisasi dari sistem penegakan hukum yang hancur Joko Widodo, ya. Ditambah juga ya kasus Jessica Wongso, rekayasa video CCTV oleh Muhammad Noel Azhar, sekarang Brigjen atau Kombes saya nggak tahu, ya, cuma pakai software gratisan e-red stop, bisa diotak-atik sehingga dikabur-kaburkan, dianimasi pergerakan-pergerakan itu oleh siapa? Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016 dan juga si Krisnamurti sebagai Direskrimum, ya, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya saat itu. Inilah rekayasa-rekayasa ini sudah sangat terbiasa dilakukan pada saat rejim Joko Widodo. Hancur, makanya saya bilang sama Pak Prabowo Subianto, kalau ingin membenahi sistem penegakan hukum di Indonesia, mulai dari sistem hulunya, yaitu kepolisian, ya, rekayasa itu dimulai dari kepolisian, baru kejaksaan, kerjasama mereka, baru kehakiman. Ini tidak boleh lagi terjadi di Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kami meminta Prabowo Subianto sebagai presiden stop kriminalisasi kepada rakyat, ya. Nah, ini dengan dibebaskannya Pak Thomas Lembong, ya, Thomas Trikasi Lembong dan Pak Hasto ini memberi harapan baru bagi penegakan hukum yang tidak semena-mena, gitu loh. Dicari-cari, padahal jelas-jelas banyak yang korupsi jauh lebih besar, gitu loh. Coba periksa itu KPK dan Kejaksaan, ya. Putrinya Joko Widodo yang disebutkan namanya oleh terpidana kasus suap tambang di Maluku Utara, ya. Putrinya itu, Kahiyang Ayu, putrinya Joko Widodo, itu diperiksa, dipanggil aja enggak. Kaesang, ya, punya ratusan miliar, dari mana uangnya itu? Panggil juga KPK, Jaksa Agung. Begitu juga dengan siapa lagi itu, Gibran, ya, yang mengaku pada Rocky Gerung menerima uang setiap minggu dari para menteri. Ini yang harus diselesaikan, bukan dicari-cari yang enggak ada. Begitu, ya. Jadi ini harapan baru, semoga Pak Prabowo Subianto bisa menerapkan hukum kepada semua rakyat Indonesia, jangan tebang pilih lagi. Walaupun Gibran itu wapres, panggil, periksa, gitu loh. Dari mana duitnya? Ya, ambil keterangannya Mr. Rocky Gerung. Oke, Bang. Bang, gitu. Sebelum, ya, itu tentu pembahasan yang disampaikan Abang itu sangat menarik. Tapi sebelum melebar ke yang lain gitu ya, saya juga ingin saat ini bukan hanya kemarin, tapi sampai terakhir Abang kalau interview di TV itu, ini siapa sih yang backup, yang membackup Rismon CS gitu? Siapa sih aktor di belakangnya? Itu kan sempat Jokowi lontarkan dan termul kalau tampil di tayangan televisi itu sempat selalu melontarkan. Ini pasti ada yang membackingnya Abang. Sebab kalau melihat atau mendengar dari pernyataan Abang sebelumnya, Bambang Tri dan Gus Dur ini saat mempermasalahkan polemik ijazah ini, mereka kan langsung disergap tuh, langsung ditangkap, dimasukkan penjara. Tetapi Roy CS atau Rismon CS ini kayaknya membuat mereka bingung. Ini kok belum ditangkap nih orang kan? Makanya dia lontarkan, ini siapa yang membackup Abang? Itu kalau ada pertanyaan seperti itu, kira-kira gimana komentar Abang? Ya, karena kita sudah masuk ke bab baru dalam kita berbangsa dan bernegara, ya kan. Sudah ada presiden baru, tentu penegakan hukum harus lebih baik dari rejim Joko Widodo yang penegakan hukumnya hancur-hancuran. Saya kira itu saja sih. Sudah ganti presiden, tentu tidak boleh lagi semena-mena seperti kasus Bambang Tri dan Gus Nur, ya kan. Gitu loh. Nah, makanya saya menantang kalau ada bohir, ya kan, kalau ada backing, coba buktikan Kapolri. Kalau terbukti dan punya data, saya punya bohir, ya tinggal tangkap saja. Tetapi ya itu, saya tantang, ya, jangan asal tangkap, gitu loh. Harus punya bukti valid. Satu rupiah pun dari mana itu bohir itu, gitu. Jadi jangan main-main sekarang, ya. Geng Solo nggak bisa lagi main-main dengan dibebaskannya Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Itu membuat geng Solo menjadi panik dan jogi tersudut. Ya, oleh karena itu kita memasuki babak baru dalam kehidupan kita, khususnya penegakan hukum. Saya kira kasus yang terlapor 12 terlapor ini, kasus polemik ijazah palsu Joko Widodo ini, Pak Prabowo dalam senyap juga pasti mendengarkan ini, ya. Kita berharap ya tidak ada lagi kriminalisasi, enak saja ya. Kita yang menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya yang dari UGM yang dia pakai sebagai calon presiden 2014 dan 2019, dan Parcok itu semena-mena, malah kita yang terlapor, ya kan. Menunjukkan ijazahnya saja Parcok nggak berani, Dirtipidum saja hanya berani menampilkan fotokopinya. Kok kita sebagai warga negara yang berhak dijamin undang-undang keterbukaan informasi publik kok malah kita yang dijadikan terlapor? Ini kan penegakan hukum hancur-hancuran. Makanya
ya Forum Diaspora Indonesia FDI sudah melaporkan ke lembaga-lembaga internasional dan sudah didengarkan gitu loh, ke Amnesty International, ke Human Rights Watch, bahkan ke US Senator, dan kemana-mana nanti semua, bahkan sampai ke UN, United Nations. Bayangkan kalau penelitian itu ya bisa dikriminalisasi ya dengan alasan kalian sumbernya dari mana, metodologinya salah, threat. Tunjukkan sumber yang benar mana, gitu loh. Tunjukkan metodologi yang benar mana, gitu loh. Ya. Jadi ya lawan penelitian kami dengan penelitian juga, lawan buku dengan buku. Ya, jangan menuduh langsung metodologi kalian salah, sumber kalian salah. Mana sumber yang benar? Gitu. Sepertinya Abang lagi memention seseorang yang kemarin caper naik atas panggung, yang penting masuk TV katanya. Oh ya, bisa jadi, tapi nggak usah, nggak penting kita bahas ya kan. Nah itulah ya, kita akan menyusun buku, sedang menyusun buku dengan Bu Ipa dan Pak Roy. Ya, nanti kita akan terbitkan dalam e-book dan paperback. Itulah bukti komitmen kami Pak Jokowi bahwa kami tidak punya bohir, tidak punya backup tokoh politik, tokoh besar, partai politik, partai biru lah, segala macam narasi liar itu fitnah. Pak Jokowi, narasi Anda itu fitnah. Ya, Anda menuduh kami memfitnah, tapi Anda dengan serampangan memfitnah kami. Ada tokoh besar politik lah, segala macam, jangan. Mungkin itu karena keheranan kubu sana ya, yang melihat ini kalau di era-era sebelumnya sudah ditangkap Bang, tetapi Risma CS atau Roy CS ini kok nggak ditangkap-tangkap, itu menjadi keheranan Bang. Mungkin jadi keluar asumsi ada sosok besar, ada bohir besar yang berpengaruh, yang membackup ini semua di belakang. Sebetulnya kan mungkin kayak gitu Bang. Bohir maupun pendana maupun tokoh besar kan jelas tidak ada ya. Tetapi saya kira ya Presiden Prabowo Subianto ini ingin republik ini ya lebih baik penegakan hukumnya. Jangan karena pesanan ya kan, karena dipesan Joko Widodo langsung naik penyidikan tuh. Padahal sebenarnya kewajiban dialah menunjukkan ijazahnya itu. Karena itu urusan individu dia yang mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2014-2019 gitu loh. Sementara Projo dan relawan-relawan Jokowi itu menuduh kita politik segala macam, padahal dia basis politik juga dia gitu loh, tetapi menuduh orang itu politik. Untuk apa ada relawan Jokowi dan segala macam Projo kalau nggak mau dapat political gain, berharap jadi komisaris, berharap jadi wakil menteri dan lainnya dari Joko Widodo? Itu kan mereka yang politik gitu loh, tetapi menuduh orang politik. Itulah sifat buruknya relawan Jokowi gitu loh. Padahal ini tanggung jawab Jokowi, karena dialah yang punya ijazah itu dan dipakai untuk capres. Kok repot-repot Projo dan lainnya membela-bela Jokowi kalau nggak karena politik gitu loh. Mereka kan berharap Gibran nanti jadi presiden 2029 dan mereka jadi Wamendes seperti Pak Iman dan lainnya. Mereka yang politik. Apa gitu gini Pak, logikanya Risma CS ini supaya nggak usah dapat posisi komisaris, nggak usah dapat wakil menteri, udahlah nggak usah ikut puji-puji, yang puji-puji gue aja kalau kata Tetmul, mungkin logikanya gitu. Kalau gue yang nyerang-nyerang, nanti gue yang makin defense dari serangan. Kalau Projo kan, Projo kan bebas dia memuji, berharap jadi komisaris, itu hak mereka gitu loh. Tetapi jangan menuduh memfitnah kami. Itu ada bohirnya ya, Sylvester dan siapa itu kemarin itu yang mengatakan si Ngabalin ya, ada bohir lah, ada pendana lah, ada tokoh politik. Kalian itu yang mencampur baurkan polemik ijazah palsu Joko Widodo ini dengan politik gitu loh. Kalian itu yang politik, tapi menuduh kami politik gitu. Makanya saya tantang Kapolri, kalau memang ada bohir, buktikan ya, ada tokoh politik yang membackup kami, buktikan gitu loh. Jangan-jangan ada tokoh politik yang mengaku-ngaku membackup padahal cuma mulut doang. Ada bohir yang mengaku mendanai, jangan-jangan mulut doang, tangkaplah orang itu. Gitu. Atau gini Bang, kalau seandainya isu bohir ini memang sengaja didengungkan untuk mengaburkan masalah inti untuk pembuktian ijazah itu. Iya, bisa jadi itu ya, membiaskan permasalahan ini jadi politis, padahal sebenarnya ya Joko Widodo ya sebagai calon presiden 2014 dan 2019, Anda bertanggung jawab menunjukkan kepada publik. Contoh itu loh Barack Obama, ya kan, dipertanyakan warganya untuk menunjukkan akta lahirnya, apakah lahir di Amerika pada saat itu, di Hawaii, atau di luar negeri, gitu loh. Dia tidak ada memenjarakan orang, itu loh gentleman-nya, gitu loh. Anda nggak mau menunjukkan ijazah Anda, hanya kepada pacok, terus ingin memenjarakan orang, bilang di pengadilan. Sejak kapan dia berani ke pengadilan untuk menunjukkan ijazahnya? Ini kan otak-atik sistem penegakan hukum, sehingga nanti ya jika pengadilan berjalan, dia tidak akan itu berani ke pengadilan pegang ijazahnya itu, gitu loh. Nah, saya kira ini Pak Prabowo Subianto mendengarkannya ini dalam senyap, ya, karena kalau kriminalisasi ini terjadi, maka yang tercatat ya kriminalisasi ini, penegakan hukum buruk ini ya di zaman Prabowo Subianto, bukan Joko Widodo lagi, kan gitu. Itu tentunya sangat benar Pak. Nah sekarang kita coba mau masuk soal Bang Rismon dan Dr. Tifa yang katanya rencana sedang menyusun buku. Ini progresnya sudah berapa persen, terus nanti rencananya mau di launchingnya kapan?
Dan ini buku ini dalam bentuk apa sih ini abang tergerak untuk bikin buku itu, dorongan untuk mencapai apa gitu bang? Ya ini kan untuk membantah para termul, ya para termul projo relawan Jokowi yang menuduh kami politik. Nah jadi kami susun buku, ya kalau kalian ingin mendukung pergerakan ini ya kalian bisa beli baik ebook maupun nanti paperback ya. Itu pun kami ya nggak punya dana untuk mempublish paperback, nanti paling ada yang mendukung barulah ada yang mempublish gitu loh. Tetapi untuk sementara ebook aja dulu. Oleh karena itu ya buku itu supaya temuan-temuan ilmiah itu tidak tercecer di sana sini, dikompilasi menjadi sebuah buku, dan projo atau relawan Jokowi ya atau siapapun kalian yang mendukung Jokowi silahkan bantah juga, bukan ad hominem menjelek-jelekan orang, bantah buku dengan kalian menerbitkan buku juga. Itu baru cara akademis dan elegan ya. Tetapi kalau kalian ad hominem menyerang pribadi ya memang sudah ciri khas termul ya. DNA termul kan seperti itu gitu kan. DNA termul selalu mencaci maki, mencibir ya. Makanya kami challenge gitu loh. Kalau kalian memang punya gagasan, ide ilmiah, ya kalian terbitkan juga buku, bantah. Itulah kekayaan ilmiah yang perlu malah diperbanyak di Republik ini. Ya, rencananya kapan bang keluar atau deadline-nya kapan bang? Oke, mungkin per hari ini sebenarnya semua sudah ada. Berapa persen? Per hari ini kalau menurut saya sudah 80% ya. Cuma kan harus koreksi-koreksi. Koreksi supaya nanti tidak ada misspelling ya kan. Terus penjelasannya lebih dibumikan supaya nanti orang umum bisa sedikit memahami gitu loh. Jadi sebenarnya itu sudah terkumpul semua metode-metode itu, apalagi dari saya ya. Jadi tinggal membumikan aja, menarasikan supaya supaya nanti bisa dipahami oleh khalayak umum. Jadi minggu depan mudah-mudahan ada konvers ya. Kita akan mempublikasi ya minggu depan kita akan konvers ya untuk membuktikan ya bahwa kami serius dalam bidang kami sains. Ya bagi termul atau mereka yang mencibir, buktikan dengan buku. Ya, itu menandakan kalian punya peradaban. Jangan cuma memuja mengkultuskan Jokowi tapi dengan cara-cara yang tidak terdidik. Oke, gitu. Oke, jadi teman-teman yang ingin mendukung pergerakan Dr. Ismon, Dr. Tifa, Bang Roy JS, Bang Roy Suryo, teman-teman bisa membeli e-book atau hard copy-nya juga kali ya Bang ya? Iya. Itu di awal-awal dikeluarkan e-book, teman-teman bisa belinya di mana tuh Bang? Kalau ya nanti di Google Books kan bisa. Ya kan, nanti versi Inggrisnya nanti di Amazon, ya kan? Tapi versi bahasa Indonesianya bisa di Google Books. Itu dulu. Bagi kalian yang ingin mendukung, ya lebih terhormat kalau mendukungnya lewat beli e-book atau lebih paperback nanti ber-ISBN. Jadi ini menjadi fondasi kami juga dalam membantah atau memberikan keterangan nanti kepada penyidik Polda Metro Jaya. Di mana kami salahnya, gitu loh. Kalau kalian anggap kami salah, di mana metode kalian yang benar, gitu loh. Jangan menuduh kami salah, tapi mereka tidak mau menceritakan metode apa, gitu loh. Hanya karena alasannya, oh iya, ini kan dokumen analog, harus diforensik analog, kurang up to date, gitu loh. Ya browsing aja nggak bisa, makanya di acara iNews Rakyat Bersuara saya contohkan 5 kasus besar itu ya. Salah duanya adalah Killian Documents, yang kedua adalah Hitler's Diaries. Itu diperiksa dengan forensik digital. Kampungan banget ya ahli mengatakan seperti itu tanpa belajar hal-hal yang seperti itu kan begitu. Oleh karena itu nanti di dalam buku itu ya terpaksa kita uraikan teknisnya, meskipun nanti penjelasannya nanti agak umum ya, supaya dicerna oleh khalayak ramai. Inilah makanya saya bilang juga ke Profesor Kuncoro ya pada saat debat saya di Rosi di Kompas TV kemarin, ya harusnya UGM menyambut baik ini ya, alumninya itu menulis buku. Kalau ingin membantah UGM, tulis juga buku. Itulah peradaban akademik, bukan dibilang seperti Profesor Kuncoro bilang ya kan, dibilang metodologi kalian salah ya. Jadi metodologi dia benar, yang mana yang benar? Ayo bandingkan apple to apple, buku dengan buku. Publik akan menilai mana yang benar. Tapi kalau klaim metodologi kalian salah, sumber kalian yang salah, dia sendiri aja nggak pernah melihat ijazah Joko Widodo, sudah mengatakan sumber kami salah. Kan itu kan bukan pernyataan yang bijak dari seorang profesor ya, kurang arif gitu loh. Oke, sambil menunggu komentar atau masukan dari teman-teman netizen di Baligi Academy dan di Langkah Update. Sambil menunggu itu Bang, besok ini rencana Pak Prabowo untuk berpidato di PBB itu diperkirakan di bulan September, Pak. Sedangkan polemik ijazah ini bukan hanya beredar di Indonesia gitu, tapi sudah mancanegara. Tentu ini jangan juga menjadi momok atau merusak nama Pak Prabowo itu di kancah internasional ketika dia sedang berpidato nanti di bulan September. Kalau ini menjadi isu internasional, sepertinya apa sih ini harapannya Bang untuk Abang sebagai orang yang berada di dalam polemik ijazah ini? Ya ini kan bagian dari residu ya, residu ketidakpuasan ya
mereka-mereka seperti kita juga yang menuntut bahwa hak kita sebenarnya, hak publik menuntut Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Sementara dia bersembunyi, ijazahnya sudah disita oleh polisi. Polisi ini sendiri tidak transparan, ya kan? Mana barang yang disita? Ya kan, berita acara penyitaan juga nggak ada. Oleh karena itu ini kan residu atau ketidakpuasan publik, ya wajar gitu loh, ya. Ya memang nanti tentu ya Pak Prabowo Subianto tentu akan mengantisipasi ini gitu loh. Kalau Joko Widodo nggak peduli tuh, nggak bakal peduli citra Indonesia. Yang penting dia keep aja itu ijazahnya. Apakah dari Pasar Pramuka atau dari mana ya kan? Kalau Pak Prabowo, kalau Pak Jokowi kan beberapa kali juga menghindar dalam pidato PBB itu kan. Jadi berbeda dengan Prabowo yang ingin memang Indonesia ini bermain di kancah global, bukan hanya di kawasan Asia aja gitu. Kurang lebih seperti itu kali ya Pak? Ya karena memang logika berpikir Prabowo Subianto kan jauh di atas Joko Widodo ya. Kalau menurut saya ini subjektif, tetapi saya melihat dari logika dalam pernyataannya ya, filsafat berpikirnya ini jauh lah ya. Kalau yang situ we walk the talk, not talk the talk ya kan. Kelihatan banget bahasa Inggrisnya sangat bagus gitu. Jadi oleh karena itu kita berharap Prabowo Subianto sebagai presiden bisa mengangkat Indonesia ke tingkat dunia, ke tingkat internasional. Tentu ya, untuk mengangkat Indonesia ke dunia internasional tentu remeh-temeh penegakan hukum ini yang semeraut semacam ini harus dibenahi juga gitu loh. Kalau Anda tidak mau dituntut, ijazah Anda ditunjukkan, ya jangan jadi pejabat publik. Ke Ian juga, ngapain rakyat menuntut ijazahnya Ian, nggak pejabat publik, apalagi presiden gitu loh. Tentu Prabowo Subianto yang mengetahui lah ya kan undang-undang keterbukaan informasi publik bahwa ijazah dikecualikan dari apa namanya yang dibatasi untuk tidak ditunjukkan kepada publik. Pak Prabowo Subianto ini kan akan memalukan dunia kalau kita ini nanti dikriminalisasi, ditersangkakan hanya karena pesanan Jokowi. Ya, Jokowi is over dengan bebasnya Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Jokowi is over. Jokowi is the past. Jokowi masa lalu. No more Jokowi dinasti. Ya, kalau orang yang menyetujui dinasti Jokowi maka itu adalah pengkhianat bangsa. Republik ini didirikan berbasis demokratis, ya, bukan berbasis dinasti. Bayangkan, saya selalu membandingkan ya, meskipun saya tidak pemilih Demokrat, tetapi saya yang pernah merasakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dia mengakhiri pemerintahannya tidak dengan menempatkan saudaranya sebagai wakil presiden. Itu kan adab dan politik, adab dan etika politik. Ya. Lah Joko Widodo coba, nggak tahu malu, alasan lah dipilih rakyat lah, ya. Padahal ya dengan bansos dan lainnya gitu loh. Tetapi adab dan etika politiknya itu loh, dia masih menjabat presiden, ya, anaknya mencalonkan diri sebagai wapres. Inilah bentuk dinasti politik gitu loh. Kan Indonesia ini bukan hanya milik Jokowi. Terus kalau tadi ada pertanyaan, tadi Freddy Damani mengatakan itu kan respon politik bla 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 bla. Ya. Dia sendiri politik, sementara saya nggak boleh. Enak banget ya. Sama-sama kita warga negara pembayar pajak. Dia dapat abang politik, iya. Padahal dia yang menikmati dari politik mereka. Iya, tanpa Jokowi ya dia nggak bakal jadi komisaris. Dia politik gitu loh. Tapi melarang orang mengeluarkan statement politiknya. Loh, saya kan warga negara yang bebas dong mengeluarkan undang-undang politik saya. Dan saya tidak suka dinasti. Bagi saya tidak ada adab dan etika politiknya. Seseorang masih menjabat presiden, anaknya menyalonkan diri sebagai wapres, ya pasti menang. Gitu loh, segoblok-gobloknya anaknya pasti menang dong. Ya, terus belum lagi menantunya di Sumatera Utara itu mencalonkan diri jadi gubernur, ya pasti menang. Karena mertuanya jadi presiden. Ini loh yang tidak adab dan etika semacam inilah. Ya, akibat kultusan buta terhadap Jokowi itu tidak dipahami oleh para termul. Karena mereka pengkhianat sebenarnya, termul-termul ini, pengkhianat republik ini. Oke, mungkin sambil baca-baca komen, ada komentar menarik atau masukan? Masih banyak salam. Dari Bang Ucap Nuhan. Terus Ribak. Oke, Ribak terus. Ya kan? Langkah update mungkin ada komen atau masukan sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain. Kemarin agak kecewa ya dengan statementnya Arianto Sutadi itu ya, tentang gelar perkara khusus. Itu berbohong itu Arianto Sutadi itu. Katanya kenapa nggak mau datang atau nggak berani datang atau apa? Kedua, ya? Di sesi kedua dia bilang nggak mau datang, nggak datang atau nggak berani datang. Ini bohongnya minta ampun loh orang tua ini, gitu loh. Ya? Abang dibilang. Iya, dipelintir seolah-olah kami. Iya, mau mengatakan orang mulut tuanya itu mengatakan keledai. Pakai binatang lagi, ya. Memangnya dia siapa ya? Ngasih makan saya aja satu suap nasi pun tidak itu Arianto Sutadi itu. Berani mengatakan saya itu keledai, ya. Penasihat Kapolri apa itu? Pak Prabowo Subianto ini perlu diterminate itu. Sudah terlalu banyak dia makan uang APBN. Ternyata kata Pak Roy Suryo LHKPN-nya pun berbohong, dia manipulatif.
Ya, sok paling benar dia itu. Iya, waktu mencalonkan diri KPK, manipulatif berbohong tentang hartanya. Dan dia mengatakan polisi lain juga sama seperti saya, katanya. Alasannya seperti di Kompas itu. Tuh ya? Nah, di Kompas itu dituliskan. Ya. Tapi kemarin abang tentang Pak Arianto itu abang singgung soal Sambo. Memang abang punya riwayat apa soal Sambo itu dengan Pak Arianto itu? Ya inilah ya. Termulakut ini. Saya bingung, penasihat Kapolri kok nggak netral semacam itu. Seperti kasus Ferdi Sambo, dia membela-bela itu Ferdi Sambo itu. Ya, awal-awal sebelum dibongkar oleh netizen dan tantenya Joshua Huta Barat, dia masih membela itu. Siapa itu? Si Arianto Sutadi itu mengatakan ada skenario tembak-menembak antara Ferdi Sambo dengan Joshua Huta Barat dan Eliezer. Padahal nggak ada, terbukti kan rekayasa. Tapi itulah, nggak tahu malu si Arianto Sutadi ini tetap makan APBN. Gitu loh, menjadi penasihat sampah. Analisisnya selalu salah. Kasus Vina Cirebon juga, dia membela itu, membela apa rekayasa polisi, padahal seharusnya jadi penasihat Kapolri, harusnya dia menyayangkan bukti forensik dari digital forensik Polda Jabar itu harusnya dipakai di persidangan supaya membebaskan ke-6 terpidana itu. Gitu loh. Dia malah mendukung. Ini penasihat apaan ini? Saya bingung, kok bisa APBN kita, pajak kita untuk menggaji orang semacam ini? Gitu loh. Sama kasus ijazah palsu ini ya, polemik ijazah palsu Joko Widodo langsung berpihak kepada Jokowi gitu loh. Tetapi dia klaim saya tidak memihak siapapun ya, saya tidak memihak Jokowi. Kayak orang bodoh aja, orang nggak bisa menilai statementnya begitu loh. Ini akan banyak tersangka ini akan begini. Seharusnya Polda tetap ini meneruskan ini. Parah sekali ya. Kita nggak rela membayar pajak Arianto Sutadi ini ya. Penasihat Kapolri abal-abal gitu loh, selalu berpihak, nggak bisa berdiri itu di tengah. Ini kebenaran versi kami, ini kebenaran versi Joko Widodo. Di tengahlah Anda. Gitu loh. Tidak beretika di live. Iya, nggak etika juga, nggak ada etikanya. Kak penasihat Kapolri mengata-ngatain saya itu keledai. Kalau saya keledai, Anda apa? B4BI. Parah. Ya sebelumnya juga kan ada perdebatan dengan advokat Ahmad Kozinuddin yang mengatakan diam, itu kan sempat viral juga kan? Iya, nggak ada adabnya dan etikanya. Bagaimana orang semacam ini memakan uang pajak kita? Dia digaji oleh APBN, ya kan anggaran kepolisian, dari anggaran kepolisian itu kan digaji dia. Anggaran kepolisian 126 triliun itu pajak kita. Rakyat harus menuntut itu orang itu dipecat itu dari penasihat Kapolri itu. Kemarin bilang diam. Ya. Baru waktu Ainus mengatai saya keledai. Parah memang. Kacau. Ada lagi komentar-komentar? Banyak nih komentarnya. Apa? Di seputar Arianto juga sudah terjawab ya. Dan yang menginginkan agar dia dilaporkan. Ini dari Sentana TV. Ada super thanks. Loh. 90.000. Sentana TV kok ngasih super thanks? Iya. Dan ada komentarnya tadi. Tapi saya baca tadi ya. Langsung sebenarnya di Menteri Kehutanan masyarakat Indonesia dari kehutanan palsu. Kehutanan palsu, canda ya. Aduh, kalau dibilang-bilang gitu saya lebih baik jadi penulis balik lagi. Ya, hidup lebih enak jadi penulis, ya kan. Uangnya nggak banyak, tetapi hidup tenang, bro. Ya, permul-permul yang menuduh saya, silahkan terserah. Saya ingin jadi penulis, bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Nikmatnya jadi penulis ketika mereka yang baca, ada seorang dosen di MIT meng-email saya, mengatakan terima kasih, thank you, karena ini menjadi bahan kuliah saya, di kuliah saya, bukan Medan Institute of Technology ya, Massachusetts Institute of Technology. Saat itu dosennya menanyakan Bang Risman ini tinggalnya di mana gitu ya? Iya, ada juga itu yang lain gitu loh. Ya kan, ada seorang dosen MIT, terima kasih, ini menjadi bahan kuliah saya, buku-buku proyek saya gitu loh. Ya kan, itu kan membawa membawa nama Indonesia. Tapi saat katakan tinggalnya di Bali G atau di Sumatera itu, mereka nggak percaya tuh kan? Ada yang dari Silicon Valley menawari saya untuk bekerja di Silicon Valley. Dia kira saya kerja di States, USA kan. Terus saya bilang, saya tinggal di Bali G, di Indonesia. Dia nggak percaya, mungkin di googling. Kok ini terlalu jauh dari peradaban gitu ya kan. Saya tolak, saya ingin bekerja di apa saja, di Indonesia saja. Gitu, ya kan. Itu yang paling nikmat menjadi penulis, berguna, ya kan. Ya, bukan memaki-maki ad hominem. Tapi ada fenomena menarik nih, Bang. Tadi kita sempat live juga di Lapas Cipinang kelas 1 Cipinang Jakarta Timur. Saat kita live itu hampir dikatakan termul itu nggak ada, Bang. Jadi kalau kita live begini nih biasanya soal polemik ijazah termul itu muncul. Tapi tadi pas di lapas itu Tom Lembong nggak ada termul karena memang mungkin kan putusan bebas Tom Lembong itu menyedihkan ya, menyedihkan buat mereka dan itu putusan dari presiden, mereka nggak berani lawan. Fenomena itu, tetapi dalam live chat itu banyak yang meminta abang dengan Tom Lembong ini untuk kasus Vina ini supaya juga korban dari 6 orang itu yang divonis hukuman seumur hidup ya, itu juga bisa dibebaskan seperti Tom Lembong. Ini kalau misalkan selesai polemik ijazah, misalkan bisa berujung baik,
dan ada permintaan abang untuk eksis di kasus Vina ini supaya terdakwanya itu bisa bebas, gimana tanggapan atau percayaan abang? Wah, kalau saya, kalau ada alasan utama saya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, alasan utama saya bukan kasus ini bahkan, ya ijazah ini. Bahkan yang pertama prioritas saya adalah supaya meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto membebaskan ke-6 terpidana seumur hidup. Ya, padahal itu rekayasanya polisi. Itulah yang dibela oleh Arianto Sutadi. Ya, penasihat Kapolri Abal-abal itu. Oh, Pak Arianto sangat mendukung itu. Supaya tetap divonis seumur hidup itu Arianto Sutadi. Ya, kok bisa ada penasihat Kapolri mendukung seperti itu? Padahal jelas-jelas ada digital forensik. Polda Jabar sendiri itu. Pukul 22.14.10. Gitu loh. Almarhumah Vina masih meng-SMS kepada temannya Widi. Padahal dituduhkan dalam rentang itu, ya, almarhumah Vina itu mengalami sejumlah penyiksaan dan pembinihan dan lain-lain. Bayangkan itu, harusnya sebagai penasihat Kapolri netral. Ya, ya. Bisa memberikan masukan kepada kepolisian. Kok bisa ini nggak kalian pakai? Padahal ini bukti digital yang penting. Gitu loh. Tetapi dia lebih memilih apa? Memasukkan ke-6 terpidana itu seumur hidup. Padahal itu kesalahan polisi. Tidak dipakai. Oke. Teman-teman, sementara kurang lebih itu dulu karena kita belum, ntar lagi baru berapa menit? Sudah berapa menit? Iya, tunggu dulu lah, kan masih. Kapan? Oh ya, mana? Oh, kan ini di luar juga dong. Oh, gitu pemirsa, karena mau tutup ya. Karena mau tutup, kita ini posisinya sedang di pinggir jalan, outdoor, dan ini ya, mendengarkanlah keluh kesah rakyat ini, korban-korban kriminalisasi banyak sekali, Pak. Itu yang masih ke publik. Bagaimana yang di daerah-daerah? Ya, benahi kepolisian, Pak, dengan cara ya benahi kepalanya, Kapolrinya, pilihan dari Joko Widodo itu perlu secepatnya diganti. Kasihan jenderal-jenderal lain tidak punya kesempatan untuk membenahi kepolisian. Sudah 4 tahun setengah dia, gitu loh. Saya kira masih banyak jenderal polisi yang punya jiwa Garuda nasionalis untuk membenahi kepolisian, gitu loh. Mereka nggak dapat kesempatan. Masa dari dulu listio lagi. Padahal prestasinya nggak ada, gitu loh. Oke, gitu ya. Oke, itu aja bagian daripada closing statement. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan, dan harap maklum kita sedang outdoor ini, jadi suara bising, hiruk pikuk semua bercampur demi menginformasikan yang terbaru untuk kalian di sana. Mungkin seperti itu, kita akhiri. Bye.